Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh pernyataan Ketua KPK baru lalu yang mengatakan bahwa KPK sulit sekali untuk bertemu dengan Presiden. Bahkan mungkin karena saking tersurutnya hati Ketua KPK ini, karena dia merasakan sulit sekali untuk bisa bertemu dengan Presiden. Dia katakan bahwa lebih mudah ormas bertemu Presiden dibandingkan dengan KPK. Yang kita herankan sahabat BN, mengapa kok KPK begitu berkeinginan benar untuk bertemu dengan Presiden? Bukankah KPK itu harusnya agak berjarak dengan eksekutif, supaya dia tidak sungkan melakukan pemberantasan korupsi yang ada di eksekutif. Kita tahu Presiden itu adalah kepala pemerintahan. Kita tahu juga bahwa potensi korupsi itu yang paling besar adalah di pemerintahan, terutama di eksekutif. Mengapa kok tampak sedih sekali Ketua KPK ini? Karena KPK sulit bertemu dengan Presiden. Ketua KPK Nawawi Pemulango menyebut organisasi masyarakat atau ormas lebih mudah bertemu dengan Presiden Jokowi dibanding dengan pimpinan KPK. Nawawi bilang selama dirinya menjabat sebagai pimpinan KPK, Presiden Jokowi belum pernah mengundang dirinya bertemu untuk membahas persoalan KPK. Menurut Nawawi, dari beberapa permohonan untuk bertemu Presiden, hanya satu kali Jokowi menyetujui pertemuan dengan KPK, yakni untuk membahas persiapan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Kalau begini tentu kita jadi bertanya sebagai rakyat biasa. Ada apa KPK kok begitu ingin sekali bertemu dengan Presiden? Bukankah seharusnya KPK ini agak menjauh dari Presiden, supaya jika terjadi kasus korupsi di lingkaran orang-orang Presiden ini, dia tidak sungkan untuk menindaknya. Katakan saja kalau terjadi korupsi di kalangan para menterinya Presiden ini, atau di kalangan orang-orang dekatnya Presiden ini, KPK tidak sungkan menindaknya. Tetapi kalau sudah merasa sangat akrab, merasa sangat dekat dengan Presiden, yang dikhawatirkan nanti jika terjadi kasus korupsi di lingkaran Presiden ini, katakanlah pada menteri atau di kalangan orang-orang dekat Presiden di istana, dikhawatirkan KPK tidak akan leluasa menindaknya. Menanggapi pernyataan Ketua KPK ini, mari kita lihat pula pernyataan dari istana. Pernyataan Ketua KPK Nawawi Pemulango
Soal Presiden Jokowi yang lebih mudah bertemu ormas dibanding pimpinan KPK direspons oleh Istana. Koordinator Staf Sus Presiden, Ari Dwi Payana mengatakan koordinasi antara pemerintah dan KPK berjalan dengan baik. Terkait pembahasan soal pencegahan dan pemberantasan korupsi, intens dilakukan antar KPK dan pemerintah melalui Menko Polhukam. Pihak Istana yang disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Dwi Payana, dia mengatakan koordinasi antara Presiden dengan KPK lancar saja melalui yang dilakukan oleh Menko Polhukam. Di sini kan bikin kita terkejut jadinya. Bagaimana pula harus ada koordinasi antara eksekutif, antara penyelenggara negara, antara pihak istana dengan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bayangkan kalau koordinasi berjalan lancar antara Menko Polhukam dari pihak pemerintah, dari pihak eksekutif, dari pihak penyelenggara negara, dari pihak istana dengan KPK. Kalau KPK melakukan penyelidikan secara diam-diam ke suatu kementerian misalnya, dari hasil penyelidikan KPK, di kementerian ini ada indikasi korupsi. Harusnya begitu ada indikasi, KPK kan jalan diam-diam. Di sanalah nanti akan terjadi yang namanya OTT yang banyak dilakukan pada KPK periode-periode yang lalu. Tetapi kalau sudah ada koordinasi antara pihak istana, pihak penyelenggara negara, atau katakanlah Menko Polhukam dan KPK, tentu Menko Polhukam nanti akan mengatakan kepada KPK, kita kan sudah koordinasi Pak, kok Bapak tangkap juga kami? Kalau kita sudah koordinasi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, kalau ada Bapak melihat ditemukan indikasi korupsi di kementerian manapun, di lembaga manapun, di pemerintah, tentu Bapak beritahu saya. Namanya kita sudah koordinasi. Tentu itu yang akan terjadi kalau koordinasi antara pemerintah atau Menko Polhukam dengan KPK sudah berjalan lancar. Dan mungkin juga ini bisa jadi ini yang membuat KPK pada periode sekarang ini terlihat seperti tidak bergigi kepada eksekutif, kepada pihak penyelenggara negara. Dan entah ini kebetulan atau bagaimana, kita melihat kalaupun ada KPK mengusut kementerian, mengusut institusi pemerintah, itu secara umum kita melihat ada kesan yang diusutnya itu yang berlawanan dengan pemerintah saja, terutama secara politik. Sebut saja wali kota Semarang. Wali kota Semarang itu kalau kita tidak keliru, dia orang PDIP. Kebetulan PDIP saat ini sedang berseberangan dengan pemerintah, dengan penguasa. Sama juga jadinya dengan Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Menkominfo, Johnny G. Plate. Itu penindakan terjadi oleh penegak hukum
di dua kementerian itu ketika Partai Nasdem tidak sejalan dengan penguasa, dengan pihak pemerintah. Ketika pihak pemerintah atau pihak penguasa mengusung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu, Nasdem mengusung Anies Baswedan. Apakah di lembaga lain atau di kementerian lain yang tidak berseberangan dengan pemerintah, dengan penguasa, tidak ada sama sekali korupsi? Atau bagaimana? Kita melihat sekarang sudah heboh kasus kuota haji. Malah sudah ada pansus DPR dan pansus itu telah membongkar habis tentang kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Agama dalam persoalan pengalihan kuota haji. Malah kita mendengar, kalau kita tidak keliru, anggota pansus sendiri sudah meminta penegak hukum masuk, khususnya KPK. Tetapi sampai sekarang KPK tidak juga masuk. Coba kita bandingkan dengan yang lain yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan kasus jet pribadi Kaisang dan Bobi Nasution pun kelihatannya begitu. Jadi sahabat BN, memang wajar kalau publik, kalau rakyat terkejut oleh pernyataan Ketua KPK yang merasa sulit bertemu dengan Presiden ini. Harusnya memang sulit bertemu dan tidak perlu bertemu. Bahkan kalau diundang pun oleh Presiden, oleh Menteri, tidak datang. Disinilah semakin jelas betapa pentingnya undang-undang KPK sekarang ini direvisi. Atau dikembalikan lagi kepada undang-undang KPK yang lama. Sebab undang-undang KPK yang sekarang ini yang banyak diprotes oleh masyarakat ketika dulu proses revisi undang-undang ini karena dianggap melemahkan KPK. Memang terjadi sekarang. KPK lemah dengan undang-undang ini. Makanya harus direvisi undang-undang KPK sekarang ini atau dikembalikan kepada undang-undang KPK yang lama sehingga KPK mandiri lagi, sehingga KPK tidak ngemis-ngemis untuk bisa bertemu dengan pejabat negara. Sebab tugas KPK itu memberantas korupsi dan potensi terjadinya korupsi itu yang terbanyak adalah di pemerintah. Kenapa? Karena mereka sebagai penyelenggara negara, mereka sebagai pengguna APBN, APBD. Makanya aneh kalau penegak hukum seperti KPK berupaya untuk bisa dekat dengan pemerintah. Sahabat BN, tidak ada jalan lain. Undang-undang KPK yang sekarang ini perlu direvisi atau dikembalikan kepada undang-undang yang lama. Sehingga KPK mandiri. Tidak menjadikan eksekutif atau pemerintah itu sebagai atasannya. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.